Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan dan rahmat kasih sayangnya bagi kita semua, di mana pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan kesempatan untuk terus beraktivitas, untuk berbagi ilmu pengetahuan di musim pandemi COVID-19 ini, tentunya dengan satu tujuan untuk menjadikan matematika menjadi ilmu yang menyenangkan tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa lelah, dan tanpa ada rasa susah. Salam dan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya Rado Yendra bersama kru dan tim-tim yang canggih dari Rumah Sakit dan Rumah Singgah Matematika menyapa mahasiswa SMP 8, SMP kelas 8, bukan SMP 8 bro, SMP kelas 8. Selamat pagi dan Assalamualaikum. Semoga Ananda semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap dalam keadaan semangat untuk terus menjadikan matematika sebagai sahabat Anda dalam menempuh ilmu pendidikan di bangku sekolah SMP. Nah, pastikan bahwa Rumah Singgah dan Rumah Sakit Matematika itu menjadi partner Anda untuk menjadikan matematika ini menjadi sahabat yang menyenangkan. Dan pastikan kita selalu di hati Anda untuk terus bersama-sama menjadikan matematika ini membumi di Nusantara. Oke guys, kita akan coba lihat soal apa yang telah disiapkan oleh tim dari Rumah Singgah dan Rumah Sakit Matematika. Oke, kita akan coba lihat bersama. Soal kali ini akan yang kita bahas adalah soal pada halaman 22, nomor 1 dan nomor 2. Mungkin pada kesempatan ini nomor 1 dulu lah. Karena teorinya ini sudah masuk ke dalam Ayo Kita Berlatih 6.2. Ini agak sensitif sedikit teorinya itu, makanya kita akan coba perlahan. Karena kita yakin bahwa siswa-siswa SMP kelas 8 itu masih dalam tingkat-tingkat pertengahan lah untuk semangat dalam belajar matematika. Untuk itu kita coba perlahan memberikan pengetahuan kepada Ananda SMP kelas 8 dimanapun Anda berada. Oke guys, kita lihat soal guys. Nah, soal kali ini merupakan aplikasi dari teorema Pythagoras untuk menentukan jarak antara dua titik dari pasangan titik yang diberikan. Wah, mantap guys. Jadi ini adalah manfaat teorema Pythagoras untuk kita bahas pada kesempatan kali ini terhadap jarak dari pasangan titik. Oke. Nah, dari soal ini pasangan titik yang diberikan itu guys, titiknya besar-besar. Ada titik 10, 20, 13, 16, 15, 37, 42, 73. Jadi tidak mungkin bagi kita untuk menggambarkan titik ini dalam koordinat atau dalam grafik kartesius. Susah guys, titik 15, 37. Nah, untuk itu kita berikan contoh dulu dengan menggunakan titik-titik. Nah, yang kecil-kecil aja guys. Kita ambil contoh dulu, kita pahami konsep dulu, nanti kita kerjakan contoh yang soal yang diberikan. Oke guys, kita coba kerjakan dulu contoh dengan titik yang titik kecil-kecil sajalah. Oke, diberikan misalnya titik A
itu titik 23. Misalnya titik A itu titik 23. Oke. Sedangkan titik B adalah titik 45. Nah, sekarang yang ingin ditanya adalah jarak AB. Oke, jarak titik AB. Jarak titik AB. Oke, jarak AB. Berapakah jarak AB? Nah, ini yang ditanya, guys. Nah, langkah pertama, kalau untuk memahami jarak antara dua titik ini, tentu kita gambarkan. Kita gambarkan grafik Kartesius, ada sumbu Y dan ada sumbu X. Ah, ini dia. Ini ada sumbu X, ada sumbu Y. Nah, kasih dulu angkanya, guys. Ini titik 0 biasanya. Ada 1, ada 2. Kalau dia ke kanan dia positif ya, guys ya. Ada 3, ada 4, ada 5 dan seterusnya. Kalau titik Y, kalau dia positif dia ke atas. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Oke, cukup. Nah, kalau ke kiri sumbu X dia minus. Ada minus 1, ada minus 2, ada minus 3, guys. Nah, dan seterusnya. Kalau dia ke kiri dia minus. Nah, kalau dia ke bawah untuk sumbu Y yang negatif ada minus 1, ada minus 2, ada minus 3 dan seterusnya. Nah, sekarang dalam meletakkan titik A 23 itu harus diperhatikan angka di depan itu punya si X, angka di belakang itu punya si Y. Nah, ini jangan lupa. Jadi kalau titik 23 X-nya itu 2. Nah, ini 2 nih. X-nya 2. Oke, X-nya 2, Y-nya 3, naik ke atas 3. X-nya tadi 2. 1, 2. Ke atas 3. 1, 2, 3. Nah, titiknya kira-kira kalau kita ambil garis putus-putus. Oke, lalu kita tarik garis 2 juga ke atas putus-putus. Nah, berarti titik yang dikatakan titik A itu di sini, guys. Nah, ini titik A namanya, guys. Oke, sekarang titik B-nya di mana? Titik B, angka di depan itu punya si X, angka di belakang itu punya si Y. Maka kalau B-nya titik 4, 5, berarti 4-nya itu 1, 2, 3, 4. Ini X. Ke atas Y-nya 5. Mana yang 5 itu, guys? Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Wah, tarik garis terus. 5 garis putus-putus. Dari sumbu Y-nya kita tarik garis mendatar. Lalu titik 4 tadi dari X-nya kita tarik ke atas, guys. Terus tarik ke atas. Kita tarik garis terus ke atas sehingga dia berpotongan. Nah, disinilah titik B. Ini titik B, guys. Nah, yang dikatakan jarak antara AB, kita kasih warna lainnya, guys, biar nampak. Yang dikatakan jarak itu nih, guys, inilah jarak garis AB dari warna yang warna kuning ini, guys. Nah, ini yang warna kuning. Jadi yang warna kuning inilah, oke, kita hapus dulu, kita percantik dulu, eraser. Oke, kita percantik. Nah, yang dikatakan jarak AB adalah garis yang menghubungkan titik B dan titik A. Nah, ini jaraknya. Nah, sekarang di mana peranan
teorema Pitagoras untuk menghitung titik ini? Ini yang penting kita jawab. Coba kita ambil garis, kita kasih warna biru dulu. Garisnya kita bedakan guys warnanya biar nampak. Jadi kalau kita ambil garis lurus dari A menyentuh garis ini dan garis B, ini juga kita ambil garis lurus. Coba lihat yang warna biru itu guys. Nah, dia akan siku-siku di sini guys. Nah, ini dia akan siku-siku di sini. Nah, nampak ya? Jadi kalau kita katakan ini titik O, maka AB kuadrat, nah ini dia, AB kuadrat adalah AO kuadrat ditambah BO kuadrat. Wah, mantap guys. Kita udah nampak, udah terang benderang nih guys. Wah. Jadi sekarang permasalahan kedua, AO itu berapa? BO itu berapa? AO garis ini tadi, ini dari titik ini ke titik O, ini AO. Berapa panjangnya guys? Kita hitung dari garis ini. 1 satuan, 2 satuan. Berarti AO itu adalah 2 satuan kuadrat guys. Weh, mudahnya minta ampun guys. Tambah. Sekarang BO berapa guys? Sama BO-nya. BO itu tengok garis yang ini guys. Ini BO namanya nih guys. Garis BO. Berapa garisnya? Kita hitung. Dari sumbu Y-nya berapa BO. Aku dulu nih mengacau ya. Oke ini dia. Kita coba hitung berapakah titik BO. BO berarti dimulai dari 1 satuan, 2 satuan. Nah inilah yang menjadi BO guys. 2 kuadrat. Nah berarti AB kuadrat itu sama dengan 4 ditambah 4. Oleh sebab itu, jarak AB kuadrat adalah 8. AB kuadratnya belum jarak, guys. Masih rumus Pitagoras. Yang dikatakan jaraknya adalah garis AB-nya. Berapa AB-nya? Yaitu akar 8. Nah, luar biasa, guys, keterangan kita, guys. Oke? Kita coba lihat contoh satu lagi. Nah, kita lihat contoh satu lagi. Oke. Kita ambil sekarang titik A-nya. Kita ambil titik A sama dengan min 2, min 3. Oh, kita pakai negatif lagi nih. Negatif 2, negatif 3. Negatif 2 dan negatif 3. Lalu titik B dan pasangannya titik B adalah kita panggil dia min 4, 7. Oke, yang satu negatif, yang satu positif. Oh, jangan pakai AB lagi lah. Kita pakai CD lah, CD. Oh, kalau AB terus bosan. Oke, kita pakai CD guys. Oke, kita coba ganti. Kita pakai garisnya itu garis CD. Oke, kita coba. Garis BA ini kita ganti dengan C. Kita ganti dengan C. Sedangkan titik B kita ganti dengan titik D. Oke, ini kita ganti dengan, kita hapus dulu. Kita ganti dengan titik D. Oke, ini titik D. D sama dengan. Nah, sekarang yang ditanya adalah jarak C ke D itu berapa? Nah, ini yang kita tanya sekarang. Jarak CD. Jarak CD itu berapa? Nah, ini yang penting yang kita jawab pada pagi hari ini. Nah, bagaimana cara menjawabnya, guys? Sama, kita gunakan warna lain. Kita coba lihat warna kita gunakan, warna hitam lah, warna hitam. Oke, guys.
Titik min 23. Kalau min 2, ini kan ingat yang di depan itu punya si X. Nah, ini jangan lupa. Yang di belakang punya si Y. Nah, ini begitu juga. Yang di depan punya si X. Yang di belakang punya si Y. Jadi kalau titik min 2, min 3, X-nya itu ke kiri, minus 2. Ini dia minus 2. Jadi 1 ke kiri, 2. Ini minus 2. Ke bawah minus 3, karena X, Y-nya negatif. Berarti dia, kalau dia 3, 1, 2, 3. Minus 3. Tarik garis, guys. Oke, kita tarik garis terus. Kita ambil garis dari titik Y juga. Nah, dia berpotong di sini. Nah, inilah yang dikatakan garis titik D. Lalu titik D. D itu X-nya minus 4. Ini tambah satu lagi minus 4. Wah, ini dia. X-nya minus 4, berarti kita lanjutkan. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Lalu Y-nya 7. 7 kita tambah lagi garis panjangnya, guys. Ini 6. Kita panjangkan lagi ke atas. Kita hapus ini dulu. Kita panjangkan ke atas. Oke. Kita kasih pena. Ini dia 6. Di atas 7, guys. Ah, sini 7. Ini atas Y. Kita perpanjang garisnya, guys. Berarti kalau dia Y-nya 7, hitung dari bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti tarik garis 7, terus tarik garis 7. Terus tarik garis, guys. Dan tarik garis minus 4. Oke, guys. Tarik terus, guys. Terus sampai dia berpotong kepada garis 7 di atas. Oke, guys. Nah, ini dia, guys. Inilah titik D. Wah, ini titik D. Lalu yang dikatakan jarak CD itu yang mana? Wah, tarik garis saja dari garis C ke D itu. Kita tarik garis. Tarik garis terus. Kita tarik garis dari D ke C. Nah, ini dia jaraknya. Ini garisnya, guys. Oke, ini garis kita dari C ke D. Nah, sekarang kita udah nampak garisnya. Mana yang dikatakan teorema Pitagorasnya. Lalu kita kasih warna lain dulu. Warna, kita berikan warna hijau. Kita coba cari warna hijau dulu biar nampak ya, guys. Nah, coba perhatikan segitiga ini, guys. Segitiga ini perhatikan. Ini satu, ini garis. Kita ambil garis sampai ke bawah. Terus. Kita ambil pula garis juga. Nah, ini segitiga. Sekarang coba kalau ini titik O. Wah, di sini titik O. Lalu apa artinya? Kalau O-nya ada, berarti CD kuadrat. Oke. Sama dengan OC kuadrat atau CO kuadrat ditambah dengan DO kuadrat. DO kuadrat. Nah, ini dia DO kuadrat. Oke, ini dia, guys. Nah, sekarang permasalahannya CO panjangnya berapa? Itu yang harus tahu dulu. Kita coba lihat CO. Nah, CO dari mana garisnya? Dari titik 2 tadi kita hitung. 1 satuan, 2 satuan. Kita tidak peduli dia positif negatif, pokoknya 2 satuan. Berarti CO itu 2 satuan, berarti 2 kuadrat. Sedangkan DO-nya berapa, guys? DO kita hitung garisnya, guys. Dari titik O ke titik D ini, hitung garisnya dari D ini berapa? 1 satuan, 2 satuan, 3 satuan, 4 satuan, 5 satuan, 6 satuan, 7 satuan, 8 satuan, 9 satuan, 10 satuan. Ternyata ini 10 kuadrat.
Nah, ini ya guys, 10 kuadrat. Jadi CD kuadrat adalah 4 ditambah dengan 100. Berarti CD kuadratnya 104. Lalu berapakah panjang CD-nya? Kalau yang ditanya CD, pasti jawabannya adalah, kalau yang ditanya CD, maka jawaban CD akar 104. Nah, ini baru mantap guys keterangan kita. Saya rasa siswa SMP di rumah dengan melihat contoh ini, kalau menghitung titik-titik yang rendah, itu mudah. Jadi bayangkan kalau titik 10, 20, A-nya, B-nya 13, 16, mabuk juga ngitungnya guys. Nah, oke, sekarang saya berikan trik. Bagaimana cara yang mudah? Kita tengok. Ketika kita menghitung AB tadi, AO-nya itu angka 2 kuadrat. Dari mana angka 2? Yaitu angka 4 dikurang 2. Jadi angka X di titik B dikurangkan dengan X di titik A. Nah, itu dapatnya 2. Jadi kita tidak perlu lagi menggambar guys. Sedangkan BO dapat 2 kuadrat, dari mana datangnya guys? Titik Y di koordinat Y di titik B 5 dikurangkan dengan koordinat Y pada titik A. Nah, ketemu rumusnya guys. Ternyata 2 titik tadi, yang X dikurangkan dengan X, yang Y dikurangkan dengan Y, tapi tetap dia dikuadratkan. Luar biasa guys, dari ilmu kita pagi hari ini guys. Oke, coba kita ambil satu bentuk rumus yang biar kita tidak sakit kepala. Coba kita lihat guys, kita berikan bentuk umumnya. Jika titik A itu diberikan X1 dan Y1, oke, X1 dan Y1, dan titik B diberikan dia itu X2 dan Y2, maka yang dikatakan jarak AB itu ternyata AB kuadrat adalah X2 kurang X1. Nah, tadi kan ada X yang di B kita namakan X2. Ada X yang di A kita namakan X1. Maka di sini X2 dikurang X1 dikuadratkan ditambah sama dengan tadi, ambil yang Y2-nya dikurangkan dengan Y1 kuadratnya. Ya Allah, mudahnya rumusnya. Jadi kalau gitu, yang dikatakan AB-nya, kalau tadi AB kuadrat, jaraknya itu AB-nya apa dia? Akar. Nah, akar dari X2 kurang X1 kuadrat ditambah dengan Y2. Oke, dikurang dengan Y1 kuadrat. Nah, ini rumus kita guys. Secara umum, ini rumus kita. Nggak boleh meleset dari rumus ini. Setelah kita dapat rumus ini, kita kerjakan soal yang A guys. Coba soal yang A kita kerjakan. Jarak titik 10, 20. Tadi yang A 10, 20, 13, 16. Oke, kita kerjakan. Ada titik 10, 20. Dan titik, satu lagi titik 13, 16. Oke, satu lagi titik
13, 16. Oke guys, sekarang cara berpikirnya bagaimana? Andaikan ini X1, andaikan ini Y1, andaikan ini X2, dan andaikan ini Y2 guys. Maka dikatakan rumusnya tadi AB, kalau kita katakan tadi permisalan jarak itu AB, adalah akar. Nah, ingat tadi ini rumusnya nih guys. Akar, apa akarnya? Akar X2 kurang X1. 13 X2-nya kurang dengan X1-nya 10 dikuadratkan ditambah dengan Y2-nya 16 dikurang dengan Y2-nya itu 20 kuadrat. Ya Allah, mudahnya soal kita pada pagi hari ini guys. Berarti ini tinggal akar 13 kurang 10, 3 kuadrat, tambah 16 kurang 20, minus 4. Nah, saya sarankan jangan khawatir dengan angka minus, karena angka minus ini kalau kita kuadratkan dia akan kembali positif. Jadi siswa SMP di rumah, kalau ketemu nanti hasil kurangnya minus, jangan takut. Karena kalau kita kuadratkan nanti dia akan menjadi positif. Yang paling penting harus diingat bahwa operasi positif minus ini jangan sampai salah. Kalau minus ketemu minus nanti dia jadi plus. Nah, itu yang harus kita pahami baik-baik. Berarti hasilnya adalah akar dari 9 tambah 16, ini 3 kuadrat 9, minus 4 kuadrat 16. Berarti dia akar 25 guys. Sama dengan akar 25. Anak SD tahu ini guys. Akar 25 itu adalah 5. Oke, ini jawaban kita. Jadi soal A, jarak kedua titik, kedua pasang titik yang diberi, jarak pasangan titik yang diberikan soal A tadi adalah 5. Oke, mantap saudara-saudara. Nah, sekarang kita tengok pula soal yang B. Kasih batas dulu guys. Kita kasih batas. Oke, sekarang soal yang berikut, titik D. D berapa titiknya? Kita tengok. 1537. Wah, ini titiknya kalau digambarkan guys, meledak kepala kita buku habis guys. 1537 dan pasangan yang kedua adalah 42,73. 42,73. Nah, ini bagaimana cara penyelesaiannya guys? Sama saja. Anggap ini sebagai X1. Anggap ini sebagai Y1. Anggap ini sebagai X2. Dan anggap ini sebagai Y2. Oh, Masya Allah. Mudah sekali guys. Berarti jarak yang kita inginkan adalah, kalau kita katakan jaraknya AB, pakai AB, akar. Wah, nggak ada yang susah guys. Kalau bersama rumah singgah dan rumah sakit matematika, tidak ada yang susah. X1, rumusnya tadi X2 kurang X1 kuadrat. Ditambah dengan Y2 kurang Y1 kuadrat. Oke, Y2 kurang Y1 kuadrat. Oke guys, kita lanjutkan. Berarti sama dengan akar. Nah, ini guys, coba perhatikan baik-baik guys. X2-nya 42. 42 dikurang X1-nya 15. 15 kuadrat.
ditambah Y2-nya berapa guys? 73 dikurang 37 kuadrat. Oke, berarti ini sama dengan, jadi jangan takut salah guys, ajar terus, sama dengan akar 42 kurang 15 kira-kira berapa guys? 27 kuadrat. Nah, ini 27 kuadrat. Ditambah dengan 73 dikurang 37 kira-kira berapa guys? 36 kuadrat. Wow, keren men. Nah, cari 27 kuadrat berapa? Ya cari aja lah di sini. 27 kali 27. 7 kali 7, 9. Naik 4. 7 kali 2, 14. Tambah 4, 18. 2 kali 7, 14. Naik 1, 5. Berarti di sini 629. Oh bukan. 9, 12. Naik 1, 729. Sedangkan 36 kuadrat kira-kira berapa guys? Cari aja lah, saya sendiri aja ndak hafal. Cari aja lah sendiri. 6 kali 6, 36. 6 naik 3. 6 kali 3, 18. Tambah 3, 21. 3 kali 6, 18. Naik 1. 3 kali 3, 9. 10. Berarti di sini 6, 9, 2, 1. 1296. Ditambah dengan 729. Nah, 729. Berapa kira-kiranya guys? Coba pikirkan sama-sama guys. Berapa nih kira-kira nih? Tambahkan. 6 tambah 9. 15. 5. Naik 1. 9, 2. 12. Naik 1. 0. Berarti 2025. Masya Allah. Mudahnya soal ini. Berarti ini adalah tadi 729, ini adalah 1296. Hasilnya akar 2025. Kita hapus dulu guys, biar bersih. Ingat hasilnya ya guys, akar 2025. Ingat hasilnya guys. Oke, dia akar 2025. Masya Allah, soalnya terlalu mudah untuk ukuran anak SMP ini. Kalau tidak dapat keterlaluan, berarti di sini akar 2025. Oke, akar 2025 itu kira-kira berapa guys? Kira-kira cari surang guys. Coba kita 45, saya rasa 45 ini guys. Kalau 45 kali 45 berapa kira-kira guys? 45 kali 45. 5 kali 5, 25. 5 naik 2, berarti 5 kali 4, 20. 225, 4 kali 5, 0, naik 2. 4 kali 4 itu 16, 18. Subhanallah, dapat hasilnya guys, yaitu 45. Oke guys, kita sudah dapat menerka jarak titik yang B itu adalah 45. Jadi saudara bayangkan kalau tadi kita gambarkan guys, kalau kita gambarkan tadi jawabannya dalam suatu titik, saya rasa buku itu tidak akan cukup. Bagaimana buku sekecil itu memberikan garis sebanyak 42? Wow, keren men. Jadi matematika ini perhatikan, kalau bisa dimudahkan, kita mudahkan. Tetapi kita harus ngerti. Kenapa kita pakai rumus tadi, tidak menggambarkan? Karena tidak mungkin menggambarkan koordinat Y-nya 42. Ada yang 73. Emang mabuk loh. Buku sekecil itu lu gambar titik 73. Tidak mungkin guys. Makanya kita ajak siswa SMP se-Indonesia dimanapun Anda berada.
untuk berpikir cerdas bersama rumah singgah dan rumah sakit matematika. Wow, keren men. Allahu Akbar, mantap sekali. Ketepuk tangan dulu lah. Sebelum jawab C, kita coba renggangkan dulu urat-urat kepala kita. Karena soal AB itu menguras tenaga. Lalu kita coba guys untuk merenggang-renggangkan urat nadi. Saya bersama kru tim dari Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika akan selalu bersama siswa Indonesia dengan satu tujuan adalah untuk membumikan matematika di Indonesia. Tepuk tangan dulu guys sama-sama. Oke, kita coba kasih musik pagi dulu lah. Sambil minum kopi di rumah, dengarkan musik dulu juga boleh. Oke, luar biasa guys. Oke, kita coba lihat soal berikutnya guys, soal yang nomor C. Kalau saya tidak salah, kita masih ada soal nomor C. Kita share, kita lihat soal nomor C guys. Oke, nomor C soalnya itu tentang min 19, min 16, min 2 dan 14. Nah, seperti contoh yang kita buat tadi guys. Jangan khawatir dengan angka-angka negatif yang diberikan. Jadi Anda jangan khawatir. Kalau meskipun dia ada negatif, ya gunakan aja rumusnya. Karena dalam jarak ini nanti ada tanda pangkat 2 atau kita kenal dengan tanda kuadrat. Ya, negatif tadi dia akan menjadi positif. Jadi jangan khawatir. Coba kita kerjakan soal nomor C sama-sama. Oke, kita lihat nomor C guys. Kita coba soal nomor C. Masya Allah, makin lama makin seru. Titik C tadi ada min 19 dan min 16. Min 19, yang satu lagi min 16. Yang satu lagi titiknya guys, titik pasangannya adalah min 2 dan 14. Oke, min 2, 14. Ingat guys, rumus kita, angka di depan ini si punya X1, yang di belakang ini punya si Y1. Lalu yang min 2 ini punya X2, yang di belakang ini punya si Y2. Wah, ya Allah, ya Rabbu, soalnya mudah-mudah. Pastikan bersama Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika, yang susah akan menjadi mudah. Jadi rugi kalau enggak nonton guys. Pasti berikan subscribe dulu. Kalau you berikan subscribe banyak-banyak, tambah mudah dia guys. Oke guys. Kita coba kasih AB, rumus jarak tadi kita sebut AB lah, terserah mau AB, mau AC, mau OP, kayak terserah. Yang penting jarak. Oke, akar. Rumusnya tadi X2 kurang X1 kuadrat. Nah, kita ulang sedikit rumusnya guys, biar lekat di hati. Makin sering diulang, makin dekat di hati. Ya, oke, Y2 kurang Y1 kuadrat. Oke, kita akarkan guys. Akar X2-nya adalah minus 2. Dikurang dengan X1-nya minus, kurang minus lagi. Ini saya katakan tadi. Kurang minus. Oke, kuadrat. Ditambah Y2 minus 2 dikurang Y1. Y2 14, sorry. Y2 kita 14. Maaf, salah, kita hapus dulu. Y2-nya 14. Oke guys, jangan salah tulis guys, hati-hati. Y2-nya 14 dikurang dengan Y1. Ini juga kurang 16. Kuadrat. Nah, ini panjangkan sedikit kita daftar. Nah, ini dia. Jadi kita operasi bilangan minus jangan sampai salah.
minus 2 kurang 19 berarti minus 2 tambah 19 17 kuadrat. Tambah 14 kurang berarti 14 tambah 16 30 kuadrat. Nah, ini dia guys. Jadi ini tinggal sama dengan akar. Nah, ini akar 17 kali 17. Ya cari aja lah di sini guys. Halal enggak masalah, jangan takut. 7 kali 7 9 naik 4. 7 kali 1 7 tambah 4 11 119. 1 kali 7 7, 1 kali 1 1 berarti 289. Nah, 289. Berarti buat sini 289 guys. 289. Tambah dengan 30 kuadrat. 30 kuadrat itu 30 kali 30 guys. Berarti 900. Nah, ini dia. Tambahkan di sini 900 guys. Nah, ini. 9, 8, 2 tambah 9, 11. Jadi akar dari 1198. Akar dari 1189. Oke, jangan pusing kepala, jangan sakit kepala, ambil kalkulator, tekan saja akar 1189. Oke guys, pagi yang luar biasa, pagi yang cerah, kita ramaikan dengan matematika yang ceria. Kami dari Rumah Singgah dan Rumah Sakit Matematika selalu konsisten akan bersama siswa-siswa Indonesia untuk membumikan matematika di tanah air. Saya Dr. Rado Yendra SSI MSc bersama tim dan kru Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika, pastinya dari program studi matematika Fakultas Sains dan Teknologi. Maaf guys, hanya kami, hanya prodi matematika yang sanggup untuk menghasilkan literasi belajar dunia digital. Oke, jangan lupa kalau Anda tertarik nanti kuliah di matematika, pilih kami program studi matematika. Karena yang lain tidak mampu guys membuat seperti ini guys. Saya Rado dan bersama kru tim matematika mengucapkan undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastikan Anda selalu jaga protokol kesehatan, tetap Anda pakai masker, tetap cuci tangan, dan tetap jaga jarak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.